divisi ortopedi dan traumatologi. Mungkin kalau ada kesalahan pada saat demonstrasi nanti bisa langsung dikoreksi saja. Apakah beliau aja yang di situ biar langsung aman, jangan ada kesalahan-kesalahan? Nggak, kalau misalnya saya salah biar ada bisa dikoreksi. Kalau beliau salah nanti yang koreksi siapa gitu dong. Dia langsung benar daripada dikoreksi gitu. Ya nggak apa, nanti seiring berjalannya waktu aja dok, bisa sambil diskusi sama teman-teman yang lain. Ya, jadi kembali lagi pada prinsip pemasangan AED ya, karena AED ini merupakan suatu alat yang nanti fungsinya akan mengaliri listrik pada tubuh. Jadi prinsip yang pertama, kita harus mencari posisi yang ideal, karena tadi kondisinya ada lapangan futsal, dan lapangan futsal itu termasuk kondisi yang ideal ya, yang dimana kalau indoor berarti cukup teduh, terus datar, apalagi kalau memang posisi atau lapangan futsalnya itu semen ya, bukan dari rumput sintetis. Yang pertama harus memastikan kondisi penolong terlebih dahulu itu sudah sesuai dengan prosedur standar penggunaan APD, mulai dari handscoon, terus mulai dari alat-alat pelindung diri lainnya. Setelah itu juga untuk kondisi aman pasien, pada saat pemasangan AED ini diusahakan terbuka ya untuk pakaian bagian atasnya. Jika memang kesulitan pada saat membuka itu bisa kita gunting. Kita bisa gunting, benar ya Dokter Wahyu ya? Ya biasa kita gunting atau kita robek bajunya untuk memastikan kondisi dada ini langsung terekspos untuk dilakukan pemasangan PET AED. Nah, selain posisi pasien yang aman, kita harus juga posisikan kondisi ini yang aman. Karena tadi alatnya mengandung listrik, jadi diusahakan tidak ada ya konduktor ya, seperti plat besi ataupun air yang dapat mengalir listrik dan berbahaya bagi penolong. Itu kita pastikan terlebih dahulu. Nah, oke, setelah sudah clear tadi kita udah memastikan bahwa yang bersangkutan ini memiliki indikasi untuk pemasangan AED, berarti kita persiapkan alatnya terlebih dahulu. Ya, ini di sini saya lihat ada AED tapi bukan simulator ya, ini AED beneran. Ini simulator ya? Training ya? Oh iya, berarti. Oke. Ya, jadi untuk training AED setelah kita menyiapkan alat dan pasien, ini juga sangat dianjurkan untuk bagian dada pasien ini tidak ada bulu dadanya ya. Nah, kalau misalnya ada itu direkomendasikan untuk dicukur terlebih dahulu. Iya, ini serius ini, serius. Ini rekomendasi dok, rekomendasi ya. Idealnya seperti itu. Kalau misalnya memang tidak ada alat cukur, sempat ada referensi juga yang pernah saya baca, PET-nya ini bisa digunakan untuk waxing ya. Jadi PET yang satu kita pakai untuk waxing, PET cadangannya untuk dipakai men-shock pasien. Ini pernah saya baca ya. Jadi langsung saja untuk pemasangan AED itu seharusnya itu dengan harapan dengan memberikan teknik waxing itu kita stimulasi nyeri kan? Ya itu bisa jadi salah satu ya. Jadi posisi pasien dalam kondisi supine, ini kita anggap manikin ini adalah pasien yang tadi sudah kita lakukan primary survey dari airway, breathing mungkin sudah paten, tidak ada sumbatan jalan nafas, hanya ada gangguan. Kan nggak semuanya dokter, jadi biar dipahami teman-teman dari olahraga, jangan pakai istilah supine. Oh iya, ini apa, terlentang berarti ya? Oke, terlentang. Nah, jadi kalau AED-nya ini made in Indonesia ya, biasanya ada beberapa AED yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi seorang awam pun yang basicnya bukan medis, selama dia sudah pernah melakukan pelatihan sebagai first aider atau mendapatkan pelatihan bantuan hidup dasar, itu pasti sudah bisa mengoperasikan AED. Jadi tidak hanya orang yang memiliki basic medis, tetapi orang yang sudah mengikuti pelatihan pun itu dapat mengoperasikan AED. Karena apa? Golden time dari AED ini sangat meningkatkan kualitas hidup ataupun kemungkinan hidup bagi pasien yang henti nafas, henti jantung. Ya, di sini bisa dilihat AED ini ada beberapa tombol ya. Yang pertama ada tombol power, ada on off-nya. Biasanya kita bisa tekan satu kali ataupun tekan lama sampai AED-nya bersuara. Ya, ini karena ya. Ya, jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nanti ada instruksi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi nan
disebutkan oleh AED ini karena memang dia by system ya. Mulai dari cek respon itu akan dianjurkan kembali untuk cek respon. Setelah itu memastikan kalau kita sudah melakukan panggilan ambulans dan mematenkan saluran nafas terlebih dahulu. Setelah melakukan saluran nafas, barulah kita melakukan pemasangan PET AED. Jadi PET AED ini terdapat dua ya. Yang pertama dipasang di bagian dada sebelah kanan di bawah tulang belikat atau klavikula. Dan yang di sebelah kiri itu ditaruh di sebelah dada bagian depan sebelah kiri ya. Sebenarnya di setiap AED, PET AED itu pasti ada panduannya di mana kita menempelkan. Jadi untuk teman-teman yang tidak familiar atau tidak pernah melakukan pemasangan AED, itu bisa saja langsung melihat gambarnya. Semua ada yang belum pernah mengoperasikan Attach defib pads to patient's bare chest. depan aja daripada nggak kelihatan. Attach defib pads to patient's bare chest. Kelihatan nggak dari situ? Kelihatan. Tutupan. Ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Yang satu sebelah kanan di bawah klavikula dan yang satu sebelah kiri di bawah apex jantung paru ya di pucuknya. Jadi Attach defib pads ya. to patient's bare Nanti chest. pada saat pemasangan ini nanti akan ada instruksi dari AED-nya apakah kita melakukan RJP kembali atau akan dianalisa. Biasanya akan kita lakukan RJP terlebih dahulu sebanyak 5 siklus ya, yang dimana Attach defib pads to patient's bare chest. Attach defib pads to patient's bare chest. ya setelah diaplikasikannya PET AED ini, biasanya yang pertama Defib pads. alat AED ini akan mendeteksi terlebih dahulu ya irama jantungnya si pasien ini, apakah dia shockable atau non shockable. Kalau memang dia sudah shockable, dari alat ini akan menginstruksikan kita untuk menjauhi tubuh pasien ya, memastikan tidak ada penolong ataupun seseorang pun memegang kondisi pasien. Jika memang sudah clear, barulah kita lakukan shock. Nah, nanti pada saat setelah shock pertama, alat AED ini akan kembali mendeteksi atau menganalisa jantung itu. Shock advice. Press Oh, gini nih. shock button. Ya, ini pastikan ya semuanya clear. Kalau sudah clear, baru kita tekan ini nih. Press flashing. Shock delivered. Start CPR. Nah, CPR. jadi Siapa yang CPR? tadi bisa dibantu CPR. Siapa yang CPR? Oke, izin bisa udah start CPR. Ikutin irama itu. Ya, jadi pada saat setelah melakukan shock itu akan ada instruksi lanjutannya. Apakah di shock kembali atau non shockable? Biasanya kalau non shockable kita akan disarankan untuk melakukan PCR. Ya, kalau PCR-nya sudah dilakukan sebanyak 5 siklus, nanti akan dianalisa kembali oleh alat AED ini. Push harder. Nih, sampai ada instruksi push harder, berarti kita harus menekan lebih kuat. Kembali ke prinsip CPR tadi yang udah dijelaskan oleh Dokter Kurniawan ya. Lelah. Ya pokoknya kita terus melakukan CPR sampai ada instruksi lanjutan dari device ini. Jadi teman-teman hanya fokus kepada instruksi dari alat. Ini ventilasi 2 kali ya. Ya, jadi kembali ya siklusnya, satu siklus terdiri dari 30 kompresi, 2 kali ventilasi. Ventilasinya bisa diberikan mode to mask ataupun melalui alat BVM ya, back valve mask. Itu aja. Nah ini ada nih maksudnya. Pokoknya pakai mouth to mouth. Kecuali yang seger gitu. Kecuali kepepet. Oke, ini masih tahap CPR ya, karena masih ada Belum, ini masih kompresi. ya, masih kompresi. Ikutin irama itunya. Baru berikan ventilasi sebanyak 2 kali. Stop
CPR. Stop CPR. Patient. Don't touch patient. Ini masih menganalisa. Don't touch patient. Analyzing. Shock advised. Ya, ini ada Don't touch patient. shock advice. Shock button. Don't touch patient. Nah, ini bunyi seperti ini berarti udah siap untuk di shock. Jadi Touch patient. nggak boleh ada seseorang pun Menyentuh. menyentuh. Shock delivered. Shock delivered. Nah, shock delivered dan arahan berikutnya start CPR. Ya, biasanya setiap 5 siklus baru akan dievaluasi. Udah berapa siklus? Udah 4. Ini yang kelima. Jalan pintas gitu, nggak kelamaan. Evaluasi dong. Iya. Evaluasinya? Evaluasinya biasa kita cek nadi ya. Nah, siapa yang ngecek? Cek nadi bagian ya, Kok CPR-nya berhenti? tadi kan pas ngambil nafas deh. Oh, gitu. Udah ada belum? Kalau udah penting dia tetap ada Udah ada belum? sudah. Oh, udah. Stop sih. Ya, jadi ada beberapa indikasi CPR itu berhenti ya. Yang paling pertama sudah kembalinya sirkulasi yang ditandai ada nadi dan nafas spontan yang telah didapatkan dari pasien. Terus indikasi kedua sudah ada tanda-tanda kematian. Biasanya kita lihat dari pupilnya ya, apakah dia sudah midriasis maksimal atau belum. Setelahnya juga jika sudah didapatkan penanganan yang lebih intensif oleh tim yang ahli seperti datang ambulans ataupun datang tim emergensi ya, itu sudah bisa kita indikasikan untuk berhenti CPR. Terus untuk indikasi berikutnya, jika keluarga pasien sudah meminta untuk berhenti, terus juga bisa berhenti jika penolong kelelahan. Itu ada beberapa indikasi kita hentikan CPR. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari sini teman-teman? Mantap. Tanya tuh, ditantangin. Tidak ada? Ya, saya rasa cukup jelas. Lanjut, terus? Next. Berarti kita asumsikan sudah Ya. OSC dok ya? Saya oresi, udah, terus? Oke, jadi kondisi pasien alhamdulillah sudah kembali sirkulasinya. Terus? Udah, Berikutnya- dibiarin aja? Enggak. Setelah itu kita bereskan kembali alat-alat AED kita ya. Nah, kalau sudah dilakukan penanganan primary survey tadi, kita bisa masuk ke secondary survey. Biasanya kita kembali cek mulai dari airway, breathing, sirkulasinya. Jika sudah paten semua, airway paten, breathing paten, dan sirkulasi paten, itu kita bisa masuk ke asesmen berikutnya ya, mulai melihat apakah terdapat disabilitas ataupun kita exposure mulai dari head to toe. Kita lihat di kepalanya apakah ada tanda-tanda cedera di bagian lehernya, di bagian dada, perut, bahkan sampai tungkai bawahnya itu kita perhatikan. Makanya untuk kondisi pasien seperti ini sebelum dilakukannya transportasi itu sudah clear semua mulai dari initial assessment, primary survey, dan secondary survey-nya. Ini ambulans sudah datang dok atau gimana? Udah. Ya, jadi kalau ambulans sudah datang, kalau sudah clear semua, kita biasa posisikan pasien ya. Bahasa awamnya biasa kita bilang posisi mantap. Tapi kalau bahasa gaulnya recovery position. Ya, recovery position, kalau Pasien ini trauma. ya nggak apa. Untuk trauma karena tadi sudah dipasangkan neck collar, jadi kita collar brace maksud saya. Sudah dipasangkan collar brace, berarti sudah kita asumsikan sudah terimobilisasi ya untuk bagian lehernya. Oh enggak, jangan asumsi. Itu kan harus dipasang. Oh berarti beneran. dipasangkan. Oh, ke orang yang beneran itu bukan orang. Orang beneran. Kan mau di remove ke tandu kan? Korban. Yang jadi korban. Oh iya.
Oh ini ada nih mas. Sudah ada relawan. Tadi ini kan curiga head injury ya. Ya head injury betul dok. Lumayan lah heavy head injury lah ini ceritanya. Atau gimana tuh? Imobilisasi, oke, terus masang. Gimana masangnya? Pokoknya jangan sampai gerak. Ya jadi benar ya, untuk pemposisian pasien termasuk untuk pemasangan neck collar sendiri itu ada satu orang yang harus memfiksasi bagian kepala sembari tim yang lainnya melakukan fiksasi bagian leher. Karena apa? Di sini tuh sangat rawan ya, karena di bagian leher belakang terdapat medula oblongata yang merupakan pusat pernafasan. Jadi kalau kita curiga ada trauma di sisi bagian klavikula ke atas, itu bisa kita asumsikan kemungkinan besar terjadi ya trauma servikal. Jadi untuk penanganan awalnya bisa kita lakukan pemasangan collar brace tadi. Dikasih oksigen nggak? Kita punya oksigen. Dikasih oksigen berapa? Ya, jadi sebenarnya untuk pemberian oksigen sendiri bisa kita lakukan evaluasi dengan penggunaan saturasi ya. Jika memang saturasinya kurang dari 95%, mungkin bisa kita berikan terapi oksigen suportif. Untuk pemberiannya bisa melalui nasal kanul, mulai dari 3 liter per menit, tergantung dari ketersediaan alat emergensi. Tapi saya lihat di sini nggak ada oksigen itu. Ya, kalau memang memungkinkan ada oksigen dan memang terdapat suspek hipoksia, Ada di ambulan. di ambulans ya. Kalau di ambulans bisa kita gunakan kalau memang ada tanda-tanda hipoksia. Apalagi tadi sempat ditemukannya kardiak arrest ya. Nanti bisa kita evaluasi kembali dengan menggunakan saturasi oksigen. Ambulansnya udah ready. Ambulansnya udah ready. Udah ready tadi. Tahunya ready-nya dari mana? Ada sirinenya kan dok. Terus apa lagi? Oke. Kalau petugasnya nunggu? Iya, tandanya ambulans ready itu menghadap keluar, terus pintu bagasi terbuka, Brankarnya udah di luar. karangnya sudah di bawah, terus satu lagi mesinnya nyala, itu. Kan udah nyala dari awal tadi dok. Woi, tentu siapa tahu habis ngopi. Itu lu yang Persela Lamongan sama Sunda Padang sama Heru Kuda kan lagi ngopi di mana, ngerokok di mana itunya. Ya, Supirnya. jadi sebenarnya pada saat kondisi pasien stabil ya, sambil menunggu ambulans datang, kita bisa memposisikan pasien seperti yang saya bilang tadi, diposisikan pada posisi recovery position, ya. Oh iya, ini kan pingsannya posisi pingsan cantik nih, rapi gitu. Kalau tengkurap gimana? Kalau Iya. tengkurap, Pas gua gitu. Kok pasiennya bisa gerak? Kepingsan. Kalau kayak gitu gimana? sama ya. Nggak mungkin kan kita melakukan CPR dan evaluasi dengan kondisi seperti ini. Ya pasti kita posisikan sesuai dengan posisi anatomi, ya. Prinsipnya sama, tetap harus ada satu orang yang melakukan fiksasi pada bagian kepala. Jadi biasa kita sesuaikan nih sama miringnya posisi pasien. Yuk, Ya. gimana? Langsung Ini eksekusi nih dong. langsung nih, Dok. Eksekusi. Langsung dia. Nah, jadi seperti ini. Nanti biasa orang di kepala itu sebagai leader. Nah, nanti pada hitungan ketiga, penolong yang lain akan melakukan memposisikan pada posisi terlentang. Totalitas. Nah. Actingnya totalitas. Ya, jadi seperti yang tadi Terus? praktekkan teman-teman. Itu yang imobilisasi manualnya katanya leader yang megang kepalanya. Ya, leader. Kan nggak boleh lepas ya? Nggak boleh lepas sampai terpasang di collar. Nggak boleh lepas dong, nggak boleh dong. Nah, nggak boleh. Nah. Premimori dong, premimori. Oke, terus balik lagi pasang Ya, kembali lagi. Jadi prinsipnya sama ya, harus diposisikan terlebih dahulu baru kita lakukan initial assessment. Terus initial assessment kan bisa sambil jalan. Ya. Terus habis itu udah mantap nih. Udah mantap. Terus diapain? Ya udah, berarti kita lakukan transportasi dengan alat transportasi karena di sini tersedia
long spine board ya, LSB dengan head immobilizer device dan strap-strapnya. Mungkin tim IRT. Nah, ini dia. Ya, orang ini ada instruktur nih langsung mempraktikkan. Ya mungkin bisa dibantu 3 orang bagian atas, pinggul dan kaki. Awas beltnya nanti dikondisikan biar nggak nyusahin nanti pada saat. Ya, strapnya diposisikan yang baik dulu. Ya, tangannya di cross biasa. Oh enggak, bukan gitu crossnya. Crossnya biasa bersilangan sama teman di sampingnya. Iya. Ah, tuh. Posisi ya, gitu. pegangannya yang nyaman, yang enak. Nah, ya. Oke, tim tandu sudah siap? Oh, siap. Oke, karena tim tandu sudah siap, biasanya tetap leader di bagian kepala ya. Jadi instruksinya nanti dari teman-teman yang di kepala untuk menginstruksikan tim yang lain. Oke, silahkan Dr. Osman. pada hitungan ketiga menghidupkan ke arah kanan atau ditarik 1, 2, 3. Oke, ya. Diano tuh ya. Diperiksa di belakang. Ya, di bagian belakangnya bisa diperiksa apakah terdapat trauma ataupun sesuatu yang lain hal tadi ya. Pada hitungan ketiga kita kembalikan lagi posisi 1, Dimiringkan ya, sampai dimasukkan. Oke, dimiringkan mengikuti. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya. Satu tangan satu geser. Ulangi lagi. Ini mengganggu. Ulangi. Lagi. Pak nanti dibantu Pak ya, nggak usah pingsan beneran jadi supaya gampang teman-teman. Ya oke. Tadi itu- belum di briefing. belum di briefing Pak, masih natural ini. Ya, oke. 1, 2, 3. Ini bagus nih, pasiennya mandiri. Masa Oke. ngesot sendiri ya. Oke, ya. Oke, terus? Setelah itu strap-strapnya dipastikan terfiksasi dengan baik, begitu juga Oke. untuk head immobilizer-nya. Tinggal tantangan terakhir ngangkatnya. Oke, dipastikan strapnya. Ini sebenarnya posisi tangan harus posisi anatomis ya, jadi rapat di bagian lateral dari tubuh pasien. Ya, jadi nggak boleh bersedekap. Ya. Panjangin dong. Di dagu. Ya. Oke, ya selalu ya setiap ada tindakan medis itu selalu harus dievaluasi airway breathing sirkulasi itu selalu simultan. Ya, seperti ini sudah siap dilakukan transportasi, tetap lakukan evaluasi, jangan sampai pada saat Ceritanya belum sadar ya? sudah sadar. RWC ya, tapi udah sadar. Oh, nggak tahu nih skenario nya seperti apa. Sudah sadar ya, Pak ya? Gimana skripnya? Oh ya, di CS 15. 10. Udah bisa lanjutkan permainan berarti. Belum mantap nih, masih 10. 15. 12. Berarti udah bisa diajak ngobrol dong. Belum bisa? Masih mengerang. Oh, Ya, jadi jangan lupa setiap ada intervensi medis pada IP ya, itu tetap dilakukan evaluasi airway breathing sirkulasinya. Oke, setelah dilakukan reassessment,
itu siap-siap untuk pengangkatan tandu. Berapa orang? 4 orang cukup. Ya. Kriterianya Oke, posisi kaki dipastikan yang mendekati pasien yang dijadikan tumpuan. mana yang Oke. benar? Udah benar belum? Nah, betul, sudah benar. Langsung dipimpin oleh leader. Pada hitungan ketiga kita akan Ya, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Perlahan. Ulang. Ulang. Kompak. Ulangi. Ya. Lagi. Hitungan kedua tarik nafas, hitungan ketiga tahan nafasnya. Ya. yang mepet dengan pasien yang ya sampai tujuan. Ya. Oke. Oke, siap. Pada hitungan ketiga kita angkat pasien 1, 2, 3. Penolongnya Fatik ini dong. Iya. Ya. Tuh. Ini enggak udah Posisinya harus ergonomis ya, cukup satu tangan aja tadi. Tapi ya nggak apa. Kita asumsikan pegangannya itu pas nggak di situ? Nyaman nggak di situ? Coba tadi kan harusnya kayak di bagian bawah, lebih bawah lagi. coba tanya ke pasiennya. Sen. Tadi rada mau jatuh gitu kan ya? Karena miring gitu kan? Iya. Gitu. Mau losor ke sini, pegangannya mungkin terlalu ke tengah. Kalau berempat. Nah, gitu. Terus naiknya itu nggak boleh gitu ya, harus gitu tuh. Nah, jadi harus kompak naiknya. Jangan buru-buru. Nolong ini bukan cepatnya gitu. Santai aja. Pada hitungan ketiga kita angkat pasien 1, 2, 3. Iya. Ya tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Terus? Ya ini berarti kita. Tuh itu diangkat aja nggak dikirim ke ambulans. Pindah ke berangkatnya ambulans. Iya, nggak dipindahin ke berangkar. Kan tadi diangkat turunin lagi. Anggapannya berangkar. Ah, gitu. Terus sudah Kita. sudah transfer masalah kan. Sekarang masalah lu gitu kan ambulans gitu. Tugas kita selesai. Suruh lepas sendiri langsung. Gak usah dilepasin, dia mandiri. Udah selesai. Ada tambahan teman-teman Tambahan? yang lain? Tambah sedikit. Kalau untuk pas pengangkatan yang biasa kita lakukan itu dalam proses ini kita angkat, kita kasihkan di tunggu atas dulu untuk berhenti sebentar. Jadi untuk jadi beratnya tidak terlalu berat. Habis itu baru kalau udah siap kita baru angkat naik, baru kita pegang. Posisi pengangkat kiri kanan, ada kecoa lagi. Mengganggu pemandangan. Siapa kamu? Posisi pengangkat kiri kanan tuh dikondisikan sama gitu. Sebisa mungkin sama itunya ke fisiknya gitu. Kalau tingginya gitu ya harusnya sama gitu, diusahakan kiri kanan depan belakang. Terus pada saat ngangkat tadi tumpuan sudah benar, jangan pakai kekuatan tangan. Jadi kalau tandanya orang pakai kekuatan tangan itu naik ngangkat itu pasti bengkok gitu. Kan kekuatan pengangkat itu kan beda-beda. Kalau pakai kekuatan tangan pasti begini, goyang gitu. Jadi yang ngangkat itu kakinya aja tadi, kakinya itu ngedorong lurus. Ini lurus aja. Itu yang ini yang naik. Kalau itu udah pasti seretak itu mulus tuh naiknya, sama turunnya juga sama. Itu paling tadi tambah. Ada lagi? Dipraktekkan yang setengah tadi. Oh silakan, Ya bisa dibantu teman-teman. Ya, silakan. kita coba. Bukan saya nyuruh, silakan. Terbalik. Sorry ya dok. Menghadap sana. Ya.
Ini sampai Oke, hitungan ketiga dibawa ke bagian tungkai atas ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Nah, belum berdiri, masih diangkat dulu. Jangan Nah, berdiri. Jangan berdiri dulu. Kaki kanan di kaki. Kasih tungkai atas. Letakkan di tungkai atas. Balik. Terbalik. Ya, Letakkan gitu. biar. Letakkan. Di bawah. ya ini beberapa metode ya untuk mengangkat tandu. Ya, itu dijadikan penahan. Nah, ini posisi seperti ini, kita lepas tangan pun sudah. bagian setengah. Oh. Baru setelah ini 1, 2, 3 nanti kita 1, 2, 3 berdiri. Nah, sudah posisi. Bisa, Buat kita jalan. bisa juga. Ya. Balik. Oke, ya terima kasih banyak atas tambahannya, Mas. Ya, ini ada beberapa metode ya, cuma yang tadi agak sulit kalau penolongnya memiliki ukuran tungkai yang berbeda, otomatis nanti posisinya bisa miring. Tapi kalau yang tadi sudah cukup memadai ya, karena hampir sama semua. Ya, dan yang sudah punya bakat-bakat osteoartritis ya, agak susah. Masa dong? Ya. Oke, lagi? Oke, sepertinya udah cukup dok. Baik, kalau sudah cukup, teman-teman ada mau pertanyaan? Kritisi, keluh kesah, tambahan? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Kelompok 3, mari kita. Lalu saya bubar. Iya, mau lagi presentasi lagi silakan. Kok nanya ke saya, monggo. Lanjut. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4. Rame ya. Kayak tadi